Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Kamis siang Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, beriktikaf. Iktikaf kita ini dengan niat. Kita lanjutkan bahasan kali ini karena menjelang bulan Ramadan tentang puasa dari apa yang sudah pernah kita pelajari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Wa syaraitu wujubis siyami arba'at asya'a islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaum. Syarat wajibnya berpuasa 4. 1 Islam, 2 baligh, 3 berpuasa. Ini syarat wajib. Dalam ibadah itu 2 macam. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Ada 2 macam. Kalau syarat itu kaitannya adalah dengan baru wajib puasa kalau 4 macam ini terpenuhi. Kalau dia Islam, kalau dia baligh, kalau dia berakal sehat, dia kuat berpuasa, baru wajib puasa. Kalau 4 hal ini tidak terpenuhi, belum wajib, belum. Ya. Maka anak kecil itu belum wajib puasa, belum wajib. Maka ya nggak apa-apa. Anak-anak TK, SD kelas 1 itu dari zaman dulu orang-orang tua melatih puasa itu puasa setengah hari, biasanya begitu. Ya. Puasa sampai zuhur, ya nanti zuhur dia buka, lanjut puasa lagi sampai maghrib begitu. Belum. Tapi harus sudah mulai diikuti. Nabi bilang, ajari anakmu, ajak anakmu sholat di usia 7 tahun. Artinya kewajiban-kewajiban ibadah sudah mulai diperkenalkan di usia SD. Jadi sudah mulai kenal wudhu, atau cebok, kenal sholat, kenal kiblatnya kemana, tahu kapan masuk waktu sholat, diajari puasa, diajari sholat, diajari nutup aurat, diajari. Cuma baru wajibnya nanti kalau sudah balik. Wal qudratu 'ala shaumi, kalau orang tidak kuat puasa, ya nggak wajib puasa. Contohnya nggak kuat gimana? Nggak kuat itu orang yang sudah tua renta, udah tua ya. Usia berapa, misalnya 90, 80, ya, macam-macam orang, kondisi beda-beda. Tapi kalau sudah tua renta, dia nggak kuat puasa, dia tidak wajib puasa. Ya. Ini nggak kuat puasanya permanen ya, permanen. Jadi kalau nggak kuat puasanya sifatnya sementara, itu puasa wajib, tapi dia boleh buka. Orang lagi sakit, itu kan nggak permanen. Kalau sembuh kuat puasa, kuat. Ketika sakit, boleh dia buka puasa, nanti diganti, nggak apa-apa. Ya. Atau contohnya, pekerja berat. Orang-orang di pasar itu ada kuli, saya punya jamaah itu ada kuli pasar itu, nanya sama saya.
Ustadz, bagaimana kalau saya nggak puasa? Begitu kan. Kenapa emang? Nggak kuat. Nggak kuatnya kapan? Ya nggak kuatnya kalau pas kerja, nggak kuat. Gitu. Artinya kalau nggak kerja kuat. Kuat. Tapi kalau nggak kerja nggak bisa makan. Nggak kerja. Saya bilang, Bapak itu masih wajib puasa. Nanti pas nggak kuat, buka nggak apa-apa, diganti di hari lain. Diganti di hari. Misalnya pagi-pagi, subuh-subuh, sebelum subuh tetap sahur. Tetap sahur. Berangkat ke pasar dalam kondisi masih puasa. Puasa. Ngangkat 1 karung, ya masih puasa. Sudah ngangkat berapa karung, memang sudah nggak kuat. Kalau dilanjutin misalnya dia berbahaya, buka puasa nggak apa-apa. Tapi statusnya dia jebol karena nggak kuat, wajib kodok nanti, wajib kodok puasa. Ya. Itu mirip mungkin yang dialami sebagian dokter perawat pada masa pandemi. Ya. Ketika pakai APD, pakai hazmat itu kan gerah sekali, kemudian dehidrasi apa segala macam, tetap niat puasa, nanti ketika nggak kuat baru kemudian baru kemudian dia buka puasa dengan niatan diganti dikodok nanti sesudah lebaran. Jadi jangan mentang-mentang kuli nyampe pasar manggul karungnya belum udah ngopi. Nah, ini nggak boleh ini ya. Jadi patokannya itu dia sudah apa? Dia sudah bekerja dulu sampai dia tahu kapan dia nggak kuat puasanya. Patokannya di situ. Ketika dia sudah tidak kuat puasa, baru kemudian dia boleh berbuka puasa. Gimana? Ya, jadi kan dia nggak tahu sebelum kerjanya nggak ketahuan dia kuat apa nggak ketahuan. Sesudah kerja dia baru tahu, oh ternyata saya nggak kuat. Kalau nggak kuat nggak dipaksakan, tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Patokan di situ ya. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Fardu atau rukunnya puasa 4 macam. 1 an-niyatu niat. Nanti dibahas tentang niat. Wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai'i, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Mulai kapan orang wajib berpuasa? Orang wajib berpuasa mulai tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah. Jadi Nabi dapat kira-kira 17 bulan di Madinah. Sesudah Nabi 17 bulan di Madinah, turunlah ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan baru wajib di tahun yang kedua, tapi jangan dipahami kalau Nabi nggak pernah puasa sebelumnya. Ini pemahaman yang salah. Sebelum wajib puasa Ramadan, Nabi sudah puasa Senin, puasa Kamis, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa yang lain sudah. Cuma puasa Ramadan belum wajib pada waktu itu. Tapi kalau Nabi puasanya sudah. Sama seperti sholat 5 waktu. Ada keterangan Nabi menerima kewajiban sholat 5 waktu sesudah Isra Mi'raj. Tapi jangan dipahami sebelum Isra Mi'raj Nabi nggak sholat. Bukan begitu pemahamannya. Isra Mi'raj itu terjadi 1,5 tahun sebelum hijrah. 19 bulan sebelum hijrah. Usia Nabi ketika itu 51 Isra Mi'raj. Nabi jadi Rasul, nerima wahyu pertama usia 40. Dari usia 40 sampai usia 51, 11 tahun, jangan dipahami kalau Nabi nggak pernah sholat. Nabi sholat. Tapi sholat 5 waktunya belum wajib ya. Pemahamannya begitu. Alhamdulillah. Sama seperti puasa. Nabi nerima kewajiban puasa tahun yang kedua. Tahun yang kedua itu usia Nabi 55. Tahun yang kedua usia Nabi 55 tahun.
Sementara Nabi nerima wahyu itu umur Nabi 40. Umur Nabi 40 tahun. Jangan dipahami selama 15 tahun Nabi nggak pernah puasa. Bukan begitu. Nabi sudah puasa, tapi belum ada puasa yang wajib. Puasa wajib itu Ramadan adanya di tahun kedua hijrah. Maka mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin berpuasa lebih banyak dari Nabi. Lebih banyak. Nah, Nabi hanya sempat puasa Ramadan 9 kali. Hanya 9 tahun Nabi sempat puasa Ramadan. Ya. Oke, niat puasa Ramadan mulai kapan? Kan pertama niat. Niat wajib apa enggak? Wajib. Niat wajib. Ya. Karena ibadah apapun kalau kita enggak niat maka enggak dihitung. Enggak dihitung. Ada beda antara puasa dengan ibadah yang lain. Ada beda. Kalau ibadah yang lain, niat kita lakukan bersamaan dengan awal ibadah di ibadah lain. Kalau ibadah selain puasa, niat kita lakukan pada awal ibadahnya. Niat wudhu dilakukan pada saat basuh muka. Niat sholat dilakukan pada saat takbiratul ihram. Niat zakat dilakukan pada saat menyerahkan harta. Niat menyembelih dilakukan ketika menyembelih hewan kurban. Niat haji atau umrah dilakukan kalau sudah pakai pakaian umrah, pakaian ihram, berada di atas kendaraannya mulai jalan. Jadi kalau sekarang belum bisa disebut niat haji, niat umrah belum bisa. Disebut niat haji, niat umrah itu nanti di atas bis kalau sudah pakai pakaian ihram, itu baru disebut niat haji. Ya. Kalau sekarang disebutnya rencana, rencana haji atau rencana umrah itu bisa. Kalau niat nggak bisa. Khusus puasa beda. Kalau puasa wajib, niatnya harus dari malam. Kenapa? Karena ada hadis dari Hafsah. Hafsah ini siapa? Anaknya Umar bin Khattab, istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri yang keempat. Jadi pertama Khadijah, kedua Saudah, ketiga Aisyah, yang keempat adalah Hafsah. Jadi istri yang keempatnya Rasul. Hafsah binti Umar bin Khattab, malam yubayyitis siyama qablal fajri fala siyama lahu. Orang yang tidak niat puasa sebelum terbit fajar, sebelum datang azan subuh, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada. Jadi patokannya kapan? Imsak. Patokannya imsak. Patokannya. Ya. Jadi alhamdulillah di kita itu habis taraweh, imam biasanya nuntun, memandu niat puasa berjamaah. Maka orang kalau sholat tarawih berjamaah, niat puasanya aman. Yang repot itu yang nggak berjamaah. Kalau dia nggak jamaah tarawih, maka dia harus apa? Dia harus niat puasa itu paling lambat waktu imsak sebelum azan subuh. Maka biasanya dulu saya masih ingat, orang-orang tua itu kalau habis ngajak sahur anaknya dituntun untuk niat. Ayo niat dulu. Nawaitu shauma ghadin, ditalkin, dituntun niat. Bagaimana kalau lupa niat? Kalau lupa niat, puasa tidak sah. Ketika tidak sah, wajib mengqadha. Kalau gitu ya sudah, hari ini saya jebol. Tidak boleh. Meskipun puasanya tidak sah, tapi haram makan dan minum sepanjang hari. Itu kan repot. Puasanya tidak sah. Wajib mengqadha, tapi haram makan minum sepanjang hari. Itu kan double berarti. Double. Ya puasa sekarang, puasa nanti ganti lagi di qadha. Double itu. Ya. Hati-hati, hati-hati. Ini kalau puasanya puasa wajib. Kalau puasanya puasa sunnah,
Kalau puasa-puasa sunnah itu bisa dilakukan niatnya meskipun sudah pagi, sudah siang boleh. Dalam madhab Syafi'i, sebelum zuhur masih boleh niat puasa sunnah. Contoh, hari Kamis. Ibu belum makan dari pagi, belum minum dari pagi, jam 10 baru niat puasa. Boleh, nggak apa-apa. Dalam salah satu pendapat madhab Hanafi, yang penting belum maghrib masih boleh niat puasa, nggak apa-apa. Jadi ibu misalnya ada yang kerja shiftnya malam begitu, shiftnya malam pulang tidur, bangun zuhur tidur lagi, bangun asar tidur lagi, kemudian jam 6 baru niat puasa, jam 6.15 pagi start niat puasanya. Cuma pahalanya 15 menit. Ya, iya dong. Jangan niatnya jam 6 minta pahala dari subuh, nggak mungkin ya. Jadi niatnya itu boleh, yang penting belum maghrib. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib harus sebelum subuh. Nah, orang kadang nanya begini, Ustaz, saya sahur tapi lupa niat, bagaimana? Apakah sahur itu bisa dianggap sebagai niat? Ada dua pendapat. Terserah nanti ibu mau pilih yang mana, terserah. Tapi saya kemukakan sudut pandangnya ini beda. Yang pertama ini adalah yang hati-hati sekali mengatakan bahwa makan sahur itu tidak bisa menjadi pengganti niat. Tidak bisa. Ya, disebut wala yujzi'u an hatta sahuru wa in qasada bihi taqawi ala saumi. Makan sahur tidak cukup sebagai pengganti niat, tidak cukup. Tapi kalau saya nggak puasa, ngapain dong saya sahur? Ya mau makan, gitu aja, mau makan. Nggak ada kaitannya antara sahur dengan puasa, nggak ada kaitannya. Buktinya apa? Ibu-ibu datang bulan, tetap masak sahur, bangunin suami anak sahur, ibu ikut makan sahur meskipun tidak puasa. Oke. Saya kasih pendapat yang kedua, bisa dipakai kalau kelupaan banget, bisa dipakai. Pendapat yang kedua, ya. Kalau ada orang makan sahur, menurut pendapat yang kedua, dia niatan sahurnya itu supaya besok kuat puasa, kan begitu. Kenapa makan sahur? Supaya besok nggak kelaparan, kuat puasa. Semacam itu sudah bisa dianggap sebagai niat, sudah bisa. Menurut pendapat yang kedua, ini dipakai kalau pas kelupaan saja. Kelupaan, kita nggak niat, tapi kita sahur, maka boleh ikut pendapat yang kedua, makan sahurnya itu sudah bisa menggantikan niatnya. Oke, sebelum saya lanjutin, kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang akan saya tanyakan, ini maaf Ustadz kalau boleh tahu, Nabi sebelum Isra Mi'raj, maka nabi-nabi yang lain juga sudah sholat. Sholatnya itu beda atau enggak gitu? Karena di tasyahud itu kan ada at-tahiyatul, itu katanya dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad. Jadi yang dulu ada at-tahiyatulnya enggak gitu. Yang kedua, ada yang berpendapat kalau baca niatnya pagi-pagi itu masih boleh katanya, baca niat puasanya pagi-pagi katanya masih boleh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, sebelum Nabi Isra Mi'raj, Nabi sholatnya sholat apa dan bentuk sholatnya bagaimana begitu? Atau juga nabi-nabi yang lain sholatnya bagaimana? Oke, baik. Sholat itu ada dua macam. Ada ucapan, ada gerakan. Ada ucapan, ada gerakan.
Kalau gerakan sama gerakan mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gerakan sama. Tahu dari mana kita sama? Karena dalam ayat-ayat salatnya Nabi Ibrahim juga disebut ada ruku, ada sujud sama. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila ang tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruka'is sujud. Disebut bahwa gerakan sholat Nabi Ibrahim itu ada rukuknya, ada sujudnya. Ini kalau gerakan. Jadi kalau gerakan sholat itu kan, gerakan sholat itu yang wajib cuma 4 macam. Berdiri, duduk, rukuk, sujud. Hanya 4 macam itu saja gerakan sholat. Ucapan yang kita baca di waktu sholat itu pasti beda. Kenapa? Karena zaman-zaman Nabi dulu kan tidak ada Al-Quran. Al-Qurannya belum turun. Nggak mungkin dong Nabi Ibrahim baca surat Fatihah, Al-Qurannya saja belum turun. Maka ketika disebut sholat itu sama adalah gerakannya yang sama. Gerakannya yang sama. Ucapan yang wajib dalam sholat itu, ucapan wajib dalam sholat itu hanya 4 macam. Yang wajib ya, kalau yang sunnah banyak. Yang wajib itu hanya takbiratul ihram, suratul Fatihah, kemudian lagi tahiyat dan salam. Hanya 4 macam. Kalau ucapan itu 4 macam. Nah, kalau ucapan itu beda-beda. Tapi apa ucapan itu yang paling dominan dalam sholat adalah tasbih. Tasbih. Ya. Jadi ucapan-ucapannya sholat nabi-nabi terdahulu adalah tasbih. Itu kita ambil dari mana? Kita ambil dari perintahnya Allah kepada Nabi Zakaria. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Nabi sebelum Isra Mi'raj gerakan sholatnya sama, gerakan sholatnya sama. Tapi kalau kemudian ditanya ucapan sholatnya apa, tidak ada keterangan, tapi kemungkinan besar ya tasbih. Sama seperti apa? Sama seperti nabi-nabi yang lain. Makanya dalam fikih disebut kalau ada orang belum hafal surat Fatihah, sholatnya bagaimana? Kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu baca ayat 7 kali. Masa nggak bisa ngucapin bismillah 7 kali? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kan bisa, kalau bismillah 7 kali kan bisa. Ya kan? Kalau sekarang enak. Orang belajar sholat itu, anak saya saja sudah lancar bacaan sholat, gara-gara ada sejadah sholat itu yang bisa bunyi itu kan. Ya, gampang ya. Nah kalau dia misalnya nggak bisa ngucapkan bismillah 7 kali, tasbih 7 kali. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah 7 kali bisa. Sebagai pengganti Fatihah, atau tasbihnya ditambahi al-baqiyatus sholihat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Untuk puasa, kalau puasanya wajib, patokannya azan subuh. Niat itu. Lewat azan subuh, berarti tidak terhitung puasanya. Kalau puasa sunnah tadi saya bilang, sampai adhan nahar, sampai siang boleh dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi sampai sebelum maghrib ada pendapat bilang boleh. Ya. Nah, bagaimana kalau kita lupa niat? Kalau kita lupa niat, tadi saya kasih 2 pendapat. Lupa niat tapi sempat sahur kan gitu. Orang sahur tujuannya apa? Orang sahur tujuannya supaya kuat puasa. Maka menurut pendapat ulama yang kedua, kalau dia lupa niat tapi sempat sahur, sahurnya bisa dianggap sebagai pengganti niat. Kalau memang lupa. Tapi kalau udah lupa niat, kagak sahur juga, ya sudah itu loss kalau itu ya, itu loss ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa di dalam hati aja atau memang harus kita lafazkan? Terima kasih. Untuk niat, semua niat tidak ada yang harus dilafalkan, tidak ada. Niat yang harus dilafalkan itu tidak ada. Kalau akad harus dilafalkan. Karena kalau akad kaitannya dengan 2 orang. Kalau akad nikah harus dilafalkan. Nggak bisa orang akad nikah salaman diem-dieman. Udah ya, nah ini nggak bisa. Karena kaitannya 2 orang. Kita nggak tahu isi hatinya dia nggak. Maka harus dilafalkan. Bolehkah melafal hatinya?
Melafalkan itu. Tujuannya melafalkan niat itu apa? Ngajarin anak. Kalau niat nggak dilafalkan sama kita, ngajarin anaknya gimana? Pertama, maka ngajari anak pasti dilafalkan. Tapi ingat, itu paham apa yang diniatkan. Jadi kalau menggunakan bahasa Arab, tahu terjemahannya apa? Nawaitul wudu raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa esok hari. Begitu digantikan. Mudah-mudahan. Hanya Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita kalau jamaah itu sudah niat dipimpin oleh imam. Oke. Kemudian kita sahur. Kita sahur kan makan lagi gitu kan. Ya kita. Tapi sebaik niat lagi atau tidak Ustaz? Kalau kita sudah sahur. Oke. Yang kedua, kalau orang sakit, sebetulnya dia harus makan obat tuh 3 kali, nggak bisa dibikin 2 kali. Tapi dia bisa untuk puasa. Maka ini bisa disahkan atau tidak? Terima kasih. Maksudnya apakah ketika dia konsumsi siang obat hari, batal atau tidak gitu? Ya, batal tidak. Oke. Sebab harus makan obat siang. Tapi dia puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Satu tadi adalah masalah malam niat, nanti habis sahur apakah kita niat lagi? Tidak diulangi niatnya nggak apa-apa. Kalau mau ngulangi niat, namanya tajdid. Tajdid itu memperbaharui niat. Ya. Bukan merevisi niat, bukan. Kalau merevisi niat, itu nanti dua-duanya tidak sah. Niat pertama nggak sah, niat kedua nggak sah. Kalau niatnya direvisi ya. Tapi kalau niatnya tajdid, memperbaharui niat, boleh. Nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Jadi orang sudah niat lagi, boleh. Itu kalau biasanya kalau kayak orang nikah itu, sudah nikah secara agama, kemudian baru nikah lagi depan KUA, itu namanya tajdid, memperbaharui nikah. Bukan nikahnya direvisi, bukan, tapi nikahnya diperbaharui saja. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi seandainya dia nggak niat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, orang konsumsi obat, misalnya kan, itu kemudian apakah dianggap batal puasanya atau tidak? Kan begitu. Ada beberapa hal. Satu, yang dianggap batal itu yang mana? Yang dibahas nanti. Yang dianggap batal itu yang mana? Dianggap batal itu adalah masuknya sesuatu itu benda padat atau benda cair. Kalau benda gas tidak, benda gas tidak. Ya. Kalau asap mau masuk sebanyak-banyaknya nggak batal. Ibu-ibu puasa pengen kenyang ayam bakar ya udah di sampingnya tukang ayam bakar begitu ya kan itu kenyang asap itu nggak batal puasa, itu nggak batal puasa karena yang disebut batal itu kalau yang masuknya itu benda cair atau benda padat melalui rongga kan begitu, melalui rongga. Jadi kalau tidak melalui rongga tidak batal, kalau tidak melalui rongga tidak batal. Misalnya konsumsi obatnya diganti suntik, itu nggak batal. Nah, jadi kalau konsumsi obatnya diganti dengan suntik, itu nggak batal. Tapi kalau misalnya dia konsumsi, itu batal apa tidak? Kalau dalam madhab Syafi'i, patokan masuknya masuknya benda tadi. Masuknya benda itu batal. Ustadz tadi bilang kalau asap nggak batal, berarti yang merokok tidak batal dong puasanya, kan gitu. Ini untungnya ibu-ibu itu. Kalau bapak-bapak itu pertanyaan pertama itu. Ketika saya jelaskan begitu, itu langsung disaut itu. Ustadz, berarti kalau ngerokok nggak batal dong, kan gitu ya kan? Nah, okay. Ngerokok itu tidak batal. Kalau batang rokoknya nggak dimasukin, nggak batal.
Jadi ada orang merokok misalnya di depan kita, asapnya hirup lagi, itu nggak batal itu, ya nggak batal. Tapi nggak ada orang yang mau penyakitan kayak gitu ya nggak ada gitu kan, nggak ada ya. Tapi patokannya benda gas itu tidak membatalkan, ya ibu kentut bau sekali kan gitu kan. Kalau misalnya benda gas batal puasa, ya batal puasa kalau kentutnya bau kan begitu. Nah, kalau mazhab Maliki patokannya adalah kalau sampai ke jauh. Ya. Kalau sampai ke pencernaan. Itulah kenapa ibu-ibu itu ada yang pakai pendapat dalam mazhab Maliki nyicipi makanan. Nyicipi itu di lidah, nggak sampai pencernaan. Nyicipi itu di lidah. Yang namanya nyicipi 1 tetes. Jangan 1 mangkok. Nyicipi kan cuma pas doang. Kalau saya sebenarnya sederhana lah. Nggak usah dicicipi. Karena orang kan ketika nanti masuk azan maghrib juga nggak langsung makan. Minum dulu, apa dulu. Kalau dia makan ada yang kurang tinggal nambahi garam, nambahi penyedap rasa. Bisa pada saat azan bisa. Karena kita itu ikutnya, ya cicipi nggak apa-apa. Cicipi itu 1 tetes kena lidah kita, kemudian apa? Kita lepehkan lagi ya, kita keluarkan lagi, itu nggak batalkan puasa. Dalam versinya mazhab Maliki itu nggak ada masalah itu ya, nggak ada masalah itu ya. Patokannya sederhana, 1 kali. Karena kita kalau misalnya ya, 1 tetes itu asin, maka 1 kuali juga asin. Patokannya kan gitu. Nggak mungkin dong 1 tetes ini belum asin begitu. Kita coba berkali-kali. Nggak mungkin. Kalau 1 tetes itu misalnya sudah asin, berarti 1 kuali juga sudah asin. Patokannya kan begitu. Oke. Nah, dalam mazhab Maliki, kalau tidak melewati jauh, itu berarti tidak batal. Maka banyak hal-hal yang sifatnya medis itu nanti dikaitkannya dengan mazhab Maliki. Contohnya apa? Contohnya itu swab ya, PCR itu. Nah, itu kan sampai tenggorokan. Itu benda cair dan padat loh ya, berasa itu ya, benda cair dan padat itu. Tapi kan nggak sampai ke jauh, nggak sampai ke dalam pencernaan kan tidak. Itu tidak batal. Dalam mazhab Maliki tidak batal. Ya. Ya, dalam apa namanya ini perut ini ya, jauh itu perut ya. Oke. Termasuk juga obat apa namanya Pak Dokter itu yang diisap di sini, yang penderita jantung biasanya apa namanya itu? Obat di bawah lidah, isap ya, di bawah lidah. Obat di bawah lidah itu. Ya. Karena bapak saya penderita jantung itu ya sedia obat itu ya obat itu. Itu kalau versinya mazhab Maliki berarti tidak batal karena dia diserapnya oleh sel, dia nggak masuk ke sini, itu berarti tidak batal ya. Nah, termasuk juga tidak batal itu obat pencahar yang dimasukin dari anus, dari dubur. Kalau pakai mazhab Maliki nggak batal. Kalau pakai mazhab Maliki nggak batal ya, tujuan medis lah tadi itu tidak batal itu ya, itu tidak masalah. Tapi kalau konsumsi obat tadi apa namanya pakai minum lagi, pakai apa itu batal ya. Jadi seandainya diresepkan 3 kali mungkin waktunya saja yang dipindah begitu, waktunya dipindah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ya, silakan. Maaf Ustaz. Tapi misalnya saya kalau ditanya saya mazhab Syafi'i. Tapi waktu icip-icip itu saya pakai mazhab Maliki, itu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Nah, ini nanti ini kan yang kita bahas. Oke, ya. Ada 2 pertanyaan di kolom chat ini. 1 dari Bunyi Mas. Saya juga pernah dengar bahwa Nabi Adam juga berpuasa. Apakah itu benar? Hanya untuk pengetahuan saja. Puasanya seperti apa? Kalau dalam Al-Quran tidak disebut bahwa Nabi Adam berpuasa, tidak disebut. Cuma dalam Al-Quran itu disebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti kemungkinan besar Nabi Adam juga berpuasa. Apa bentuk puasanya nabi-nabi terdahulu? Macam-macam.
Ada puasa Nabi Daud, ini yang umum kita kenal. Sampai sekarang dipraktekin, sehari puasa, sehari enggak. Ini puasa Nabi Daud. Ada puasa Nabi Zakaria, yang ketika dijanjikan akan dapat anak Nabi Yahya itu kan puasa. Ya. Puasanya bukan sekedar nahan makan minum, tapi juga puasa nggak ngomong. Nah, puasa bisu, puasa nggak ngomong ya. Qala rabbi ij'al li ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayamin illa ramza, kan begitu ada. Tapi bentuk puasanya Nabi Adam bagaimana itu tidak dijelaskan, tapi bahwa Nabi Adam berpuasa itu bisa diambil dari kesimpulan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan yang kedua ada pertanyaan, apakah korek kuping batal atau tidak? Oke, sama ya. Kita korek kuping kan masukkan benda padat, masukkan jari atau masukkan cotton bud. Masukkan jari atau masukkan cotton bud itu, kalau dia masukkannya nggak dalam, nggak ada masalah. Nggak batal. Ya. Sama seperti ngupil. Nah, ngupil juga sama. Ini kan rongga juga sama ya. Saya ingat anak saya itu ketika sempat sakit ide kalau nggak salah waktu itu, sempat sakit dirawat di sini, nggak makan nggak apa, akhirnya lewat hidung pakai selang di susu apa segala macam itu. Ya. Itu menunjukkan bahwa rongga hidung juga sampai ke ke lambung, ke pencernaan kan semacam itu ya. Nah, orang ngupil bagaimana? Ya ngupil kalau dia nggak dalam nggak apa-apa. Nggak ada orang ngupil dari sini sampai ujung sini kan, nggak ada ya kan, nggak ada. Lalu dia patokannya dalam apa nggak dalam tuh apa? Yang masih bisa terlihat saja patokannya begitu. Kalau masih kelihatan maka nggak ada masalah. Jadi korek kuping tidak membatalkan puasa. Lah bagaimana kalau obat kuping cair biasanya itu, kalau keras segala macam itu, nah, biasanya kalau yang medis nanti ngambilnya madhab Maliki itu. Jadi kalau yang Maliki itu selagi tidak tagozi, nah itu tidak masalah. Seperti obat tetes mata misalnya kan, gimana kita pakai obat tetes mata itu kalau penggunaan demi medis itu nanti kita lariin ke madhab Maliki. Kalau bukan untuk tagozi itu maka nggak apa-apa. Contohnya kita pakai madhab Maliki adalah ketika awal terawih niat puasa sebulan penuh. Itu ini Maliki sekali. Kalau di Syafi'i nggak ada, itu nggak ada. Karena perbedaan cara pandang. Kalau Imam Maliki nganggap puasa itu satu paket, ibadah sebulan. Kalau madhab Syafi'i nganggapnya puasa itu per hari. Jadi kalau Imam Malik itu grosiran. Kalau Imam Syafi'i itu eceran, kan begitu. Nah, boleh kita pakai pendapat madhab Maliki, boleh. Biasanya begitu. Sering juga imam-imam itu biasanya kalau terawih malam pertama ngingetin sama-sama kita niat puasa sebelum penuh, sebulan penuh, jaga-jaga, nanti ada yang lupa dalam niatnya. Boleh kita pakai, boleh dalam kebutuhan, boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu memakai campur-campur yang tidak ada imam memperbolehkan. Ini pernah saya contohin bab nikah. Kalau madhab Syafi'i, nikah itu wajib wali, wajib saksi. Dua-duanya harus ada. Walinya ada, saksinya ada. Kalau madhab Hanafi, itu yang penting saksi. Wali nggak penting. Wali dibutuhkan kalau pengantinnya belum balik, itu wali. Kalau pengantinnya sudah balik, apalagi pengantinnya janda misalnya, nggak butuh wali. Buat apa? Kalau dia udah dewasa kok, nggak butuh. Saksi butuh. Dalam madhab Maliki sebaliknya, saksi orang tuanya setuju, nggak usah saksi, nggak apa-apa. Maka dalam madhab Maliki nggak pakai saksi, nggak apa-apa. Dalam madhab Hanafi nggak pakai wali, nggak apa-apa. Kita opos, kita nikah nggak pakai wali dan saksi sekaligus, itu batal. Nggak ada istilah. Kenapa nggak pakai wali? Tapi kalau pakai Hanafi wajib saksi, kan gitu, ya kan? Kenapa nggak pakai saksi? Saya ikut madhab Maliki. Kalau pakai Maliki wajib wali. Jadi yang tidak boleh itu adalah ngambil pendapat madhab yang semacam itu, yang kontradiktif, itu nggak boleh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sebelum saya lanjutin, kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan. Yang wajib wali dan saksi itu madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu wajib wali dan saksi.
Ya, silakan. Ya. Penuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita jawab yang nomor 2 dulu. Apakah apakah orang boleh begini? Oke. Apa gitu aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Baik, bisa. Baik, saya lanjutin. Ya. Jadi orang yang niat puasa sebulan penuh itu boleh, nggak ada masalah ya, karena tidak kontradiktif, nggak ada masalah ya. Oke. Sementara soal icip-icip tadi itu, saya tidak membahas soal wajib mubah makruhnya, tapi saya bahas soal sah dan batalnya, begitu kan? Apakah tadi membatalkan puasa? Kalau dalam versinya madhab Maliki ya tidak batal puasanya, karena bukan tagozi, bukan ya, nggak ada masalah dia ya. Tapi kalau hukumnya makruh atau tidak, ya sebaiknya memang kita jaga puasa kita sesempurna mungkin, begitu kan ya. Ya, jadi tapi kalau seandainya dilakukan oleh dia, puasanya tidak batal. Asal tadi ya, nyicipinya ya 1 tetes sedikit ya sudah, begitu ya nyicipinya. Ya, nggak ada masalah. Yang penting tidak kemudian tertelan ke dalam apa? Tenggorokan, begitu ya. Oke. Baik. Kita lanjutin lagi ini bahasannya. Walladzi yuftiru bihis shaimu asyaratu asya'a. Yang membatalkan puasa itu ada 10. 1, mawasola amdan ilal jaufi. Ya. Itu sesuatu benda yang dengan sengaja dimasukkan atau masuk sampai ke dalam perut melalui rongga-rongga yang ada tadi itu. Ya. Kemudian lagi apa? Wal huknatu fi ahadis sabilain. Ya. Jadi kalau versinya Imam Syafi'i, pakai obat pencahar yang dimasukin anus itu batal ya, nggak boleh karena huknah masuknya ya. Jadi pakai obat pencahar itu enggak. Tapi kan nggak mungkin orang lagi sakit apa segala, jangan dimasukin, ini sudah seminggu dia nggak buang air ya nggak apa-apa, dia pakai madzhab Maliki nggak ada masalah ya. Wal yang sengaja, walwatu amdan, hubungan suami istri dengan sengaja, wal inzalu an mubasyaratin, ya apa namanya, bermesraan sampai kemudian keluar mani dengan sengaja, wal haidhi wan nifasi wal jununi wariddati. Ya. Ada dulu pertanyaan ya kepada sahabat, bolehkah suami istri itu misalnya bermesra-mesraan di bulan Ramadan tapi tidak melakukan hubungan suami istri, boleh atau tidak? Dan tidak sampai keluar mani misalnya, boleh atau tidak? Kalau sampai keluar mani itu batal puasanya. Hukumnya sama seperti masturbasi, kalau itu batal puasanya ya. Tapi kalau dia bermesra-mesraan misalnya, tapi tidak sampai batal puasanya, bagaimana?
Makanya ulama-ulama dulu bilang, makruh nikah kalau sudah akhir bulan Sya'ban. Kalau ini masih awal nih, ya, yang mau nikah atau nikah lagi itu masih awal ini ya. Tapi kalau sudah akhir bulan Sya'ban itu sudah apa? Sudah makruh karena puasa Ramadannya beresiko. Pernah ada anak muda datang kepada, kalau tidak salah Abdullah bin Abbas, nanya, apakah boleh saya mencium istri saya di bulan Ramadan? Kata Ibnu Abbas, nggak boleh, batal puasa kamu. Belum pulang ini anak muda, datang orang yang sudah tua, tanya pada Ibnu Abbas, apakah boleh saya mencium istri saya di siang hari bulan Ramadan? Kata Ibnu Abbas, boleh, nggak apa-apa. Nah, kemudian anak muda ini protes. Apa protesnya? Kok saya batal mencium istri? Orang tua ini kok tidak batal mencium istri? Jawaban Ibnu Abbas itu sederhana, karena kamu masih muda. Kalau nanti cium nggak batal, ujung-ujungnya batal juga, gitu kan? Batal juga. Kalau dia sudah tua, kalau dia bilang cium ya hanya cium saja begitu ya. Jadi yang sengaja membatalkan puasa itu kalau ada hubungan suami istri ya. Oke, kita lanjutin. Ada 3 sunnah dalam berpuasa. Ini yang paling dianjurkan sekali. 1, takjilul fitr, menyegerakan berbuka. Yang disebut menyegerakan tuh kalau sudah masuk waktu, kalau belum masuk waktu ya jangan gitu kan. Duluin namanya tuh. Ini juga adalah patokan azan kita apa? Patokan azan kita adalah azan yang ada di kampung kita. Itu patokan azan. Bagaimana kalau masjid belum azan, tapi menurut jadwal imsakiyah sudah azan? Ini kan sering ya. Soalnya mohon maaf, muazin maghrib Ramadan itu kadang-kadang muazinnya juga makan dulu, kadang-kadang itu. Dia makan dulu baru kemudian dia azan begitu kan. Patokannya kalau masjid belum azan tapi kemudian di jadwal imsakiyahnya sudah azan, 2 hal. Jadwal itu berdasarkan standar yang resmi, jam yang kita gunakan juga jam yang memang akurat. Jangan sampai jadwalnya benar, jamnya yang nggak akurat. Ini penting buat masjid-masjid mengkalibrasi jam digitalnya pada saat menjelang bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan itu tidak ada orang yang peduli pada azan. Kalaupun azan, sholatnya baru nanti habis azan, Tapi kalau di bulan Ramadan itu tidak ada yang nunggu azan selesai, itu nggak ada. Masih sempat jawab azan kalau buka puasa, nggak ada. Allahu Akbar, TV matiin, bakwan 2 dicaplok, udah kan gitu. Maka udah sibuk gitu, maka penting masjid itu. Saya pernah punya kasus. Ada kasus itu, masjid itu favoritnya bagaimana? Warga situ itu nggak ada yang nungguin TV, nggak ada. Kebanyakan orang kan rata-rata nunggu azan TV kan gitu. Boleh nggak kita patokannya azan TV? Kalau menyebut daerah boleh, nggak apa-apa. Waktu azan untuk DKI Jakarta dan sekitarnya, kita Kota Tangerang boleh ikut situ, boleh, nggak apa-apa, karena masuk dekat. Tapi kalau orang Pandeglang ikut azan TV-nya Jakarta, nggak boleh itu, nggak boleh ya. Ya, jadi patokannya kalau masuk waktunya memang masuk dekat dengan kumandangnya azan itu. Saya pernah punya kasus masjid itu warga situ nggak ada yang nungguin azan TV, nggak ada. Pas saya cek, saya juga bingung. Saya punya taklim di situ. Saya kalau datang itu pasti telat ke situ. Padahal berangkatnya sudah pas. Saya cek, ternyata jam masjid itu dengan jam tangan saya bedanya 5 menit bedanya. Cepetan dia 5 menit.
Makanya favorit di situ. Orang azan. Akhirnya saya bilang, pengurus masjid tanggung jawab. Enggak, itu sekian lama orang puasa, puasanya bermasalah, belum waktunya buka, sudah buka duluan. Masalah. Kalau bedanya 1-2 menit, itu toleransi, enggak masalah. Saya ngajar mata kuliah ilmu falak. Di situ kita ngitung jadwal sholat. Orang menghitung jadwal sholat itu pembulatan. Harga pembulatannya itu 1-2 menit. Kenapa seperti itu? Karena kita menghitung untuk satu kota. Kan patokannya begitu. Saya contohin. Misalnya Kabupaten Tangerang deh yang paling luas. Kabupaten Tangerang itu dari mulai mana? Dari mulai sana, ujung utara, sampai ujung selatan, dulu belum ada Tangsel, itu Kabupaten Tangerang, kan gitu. Saya punya teman itu, daerah gitu, itu pembulatan itu harganya 1-2 menit, dilebihkan. Tapi jangan nanti dipakai sama ibu-ibu ya. Patokan kita azan ya. Jangan nanti, ini azannya jam 6.10, saya buka jam 6.08 saja. Jangan. Ini kasus kalau ada masjid jamnya salah, kecepatan, kalau kecepatannya 1-2 menit, puasa tidak bermasalah. Karena biasanya kami ngitung waktu sholat itu pembulatan. Tapi kalau sampai bedanya lebih dari 2 menit itu bermasalah ya. Jadi kita boleh ikut azan TV, boleh dengan syarat memang daerah kita itu tercakup dalam apa? Dalam azan itu. Yang kedua, wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur, sunnah. Kalau masaknya bebas Bu, ibu pengen masak jam 1, jam 2 nggak apa-apa. Tapi kalau sahurnya, patokannya itu idealnya setengah jam sebelum azan subuh. Itu idealnya, setengah jam. Jadi subuh 4:30 ya sahur jam 4. Itu ideal. Kadang-kadang ada yang pengen tidur lagi, habis masak langsung makan. Ya, habis masak langsung makan. Jadi kalau masaknya bebas, mau jam berapa saja, masaknya bebas. Kalau makannya itu kira-kira idealnya diakhirkan setengah jam sebelum subuh idealnya. Kapan mulai bisa disebut sahur? Bisa disebut sahur itu 1/3 malam yang terakhir. Berarti mulai jam 2 itu bisa disebut sahur. Kalau ada orang ya jam 1, jam setengah 1, jam 12 itu nyeduh Indomie kemudian tidur dia bangun subuh, itu disebutnya nggak sahur. Karena masuk waktu sahur itu 1/3 malam yang terakhir, patokannya di situ ya. Baru bisa disebut sahur. Kalau sebelum itu belum bisa disebut sahur. Dan kemudian juga tarkul hajri minal kalam, menghindari omongan-omongan yang tidak berguna. Ada pertanyaan di kolom chat ini, bila seseorang batal puasanya, kemudian dia bayar fidyah, apakah perlu dia harus mengkodok puasanya lagi? Lihat alasan batal puasanya. Ya. Jadi patokannya adalah dia batal puasa karena apa? Kalau dia batal puasanya karena dia misalnya pergi atau sakit, sakitnya bukan sakit yang permanen, sakit yang masih mungkin sembuh, dia nggak usah bayar fidyah. Kewajiban dia adalah mengkodok puasa. Tapi kalau orang ini tidak puasa, alasannya karena sudah uzur, sudah tua renta, ataupun sakit permanen yang bikin dia nggak kuat puasa, itu nanti nggak usah kodok, dia cukup bayar fidyah. Jadi tergantung motif nggak puasanya karena apa. Nanti saya kasih tahu ada bagannya di sini. Oke, ini masalah haram puasa ya. Haram puasa maklum, Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, haram puasa. Ini kafarat
Jangan sampai ada, kalau ada orang hubungan suami istri di bulan Ramadan, kafaratnya berat. Bebasin budak, puasa 2 bulan berturut-turut, sedekah 60 orang fakir miskin. Ya, sedekah 60 orang fakir miskin. Nah, ini kita bahas ini. Hutang puasa Ramadan. Hutang puasa Ramadan. Ya. Jadi kalau ada orang nggak puasa, itu nanti kan dia disebutnya punya hutang puasa Ramadan. Hutang puasa Ramadan itu nanti tinggal dihitung yang berhutang itu masih hidup atau sudah mati. Kan begitu. Kita bahas yang sudah mati dulu, biar enak. Kalau orang punya hutang puasa, kemudian meninggal, maka opsinya 2 macam. 1, puasa atas nama mayitnya 1. Contohnya gimana? Orang tua meninggal, hutang puasa 10 hari. Punya anak 5. Ya, punya anak 5. Ya sudah, kalau punya anak 5, patungan masing-masing anak 2 hari. Gitu saja qada puasa. Ya. Patungan 2 anak, 1 anak 2 hari, patungan, begitu ya, patungan. Tapi kadang-kadang boro-boro kita pengen ngarep anak puasa atas nama orang tua. Jangankan anak bayar hutang puasa bapaknya, hutang dia aja banyak, gitu kan? Gimana mau dia hutang puasa dia ya? Maka ada pilihan apa? Ada pilihan bayar fidyah, ada ya. Fidyahnya berapa? Fidyahnya itu adalah per 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu beda-beda pendapat, tapi secara gampangannya hampir 1 liter begitu saja, hampir 1 liter ya. 0,8 kalau tidak salah itu ya, hampir 1 liter. Kalau ngitungnya pakai liter, 1 mud itu hampir 1 liter begitu. Jadi tinggal dihitung. Apakah fidyah ini juga berlaku untuk sholat? Kadang-kadang ada yang nanya begitu, ya kan? Fidyah itu kalau pendapat yang kuatnya itu hanya berlaku untuk puasa. Tapi ada pendapat, memang ada pendapat, fidyah sholat itu ada. Tapi kalau saya, fidyah sholat ini nggak usah kita populerkan, nggak usah. Kenapa? Karena nanti efeknya, orang jadi gampang ninggal sholat efeknya. Lu nggak sholat, enggak lah, ntar bayar seleter, nah, kan gitu repot ini ya. Ya bahaya gitu. Jadi ya sudah, nggak usah kita sebut-sebut saja, nggak usah. Tapi kalau ada orang meninggal, kemudian pengen fidyah sholat begitu, itu pendapat ada. Meskipun bukan pendapat yang kuat, saya katakan ya. Tapi apa? Tapi pendapat itu ada, meskipun bukan pendapat yang kuat. Oke. Ketentuan fidyah sama ketentuan qada. Ini saja. Ketentuan pengganti puasa. Patokannya 4 hal ini. 1, fidyah. Hanya fidyah saja. Kapan fidyah saja itu? Fidyah saja itu adalah ketika orang sudah tua renta atau sakit parah. Permanen, yang tidak diharap kesembuhannya. Ini nanti nggak usah puasa, langsung bayar fidyah. Bisa langsung dibayar fidyahnya per hari, bisa. Hari ini nggak puasa bayar fidyahnya, bisa. Atau nanti nunggu sebulan baru bayar fidyah semua, nggak ada masalah. Ini hanya fidyah saja, nggak pakai qada, Jadi hanya fidyah saja. Yang kedua, hanya qada saja, nggak pakai fidyah. Hanya qada saja, nggak pakai fidyah. Musafir, orang lagi pergi, lagi mudik. Perginya itu pergi jauh ya. Kalau pergi dekat nggak bisa. Jangan ibu dari rumah ke Pasar Anyar terus jebol puasa. Saya kan musafir, pergi, bukan. Hitung-hitungannya pergi itu yang boleh menjamak sholat. Patokannya itu ya. Jadi dia pergi jauh, atau sakit, atau wanita datang bulan, atau wanita habis melahirkan nifas,
atau siapa saja yang batal puasanya. Wanita hamil, wanita menyusui yang ketika buka puasa jebol, mengkhawatirkan keadaan dirinya, maka dia hanya qadha saja, nggak pakai fidyah, nggak pakai. Ya. Jadi orang hamil, orang menyusui, tinggal ditanya, kenapa jebol puasa? Oh, saya lagi hamil, payah sekali. Oh, saya nyusui, lemes sekali. Berarti mengkhawatirkan dirinya. Itu cuma qadha saja, qadha saja. Tapi nanti ada orang hamil dan menyusui, nguatirin anaknya saja. Dirinya nggak khawatir, nguatirin anaknya. Maka perempuan itu, ada yang nggak puasa sampai 10 tahun. Ada, nggak puasa, hamil. Tahun depan nyusuin, tahun depan hamil lagi. Gitu kan. Tahun depan nyusuin lagi, tahun depan, begitu aja sampai 10 tahun ada itu, nggak puasa itu. Kalau dia misalnya tidak puasa, mengkhawatirkan hanya anaknya saja atau hanya janinnya saja, maka justru dua macam, bayar fidyah dan qadha itu. Kenapa kamu nggak puasa? Duh, kesian anak ini bobotnya turun gara-gara saya puasa misalnya. Kenapa nggak puasa ini wanita hamil? Wah, kesian janin ini, lemes sekali kesian. Kalau mengkhawatirkan dua-duanya gimana? Kenapa nggak puasa? Saya khawatir sama diri saya khawatir sama anak saya misalnya. Kalau itu hanya qadha saja, nggak usah fidyah. Jadi yang fidyah dan qadha itu kalau dia hanya mengkhawatirkan anaknya, itu bayar fidyah dan qadha sekaligus. Yang kedua, yang juga bayar fidyah dan qadha, yang punya hutang puasa dan belum membayar sampai lewat Ramadan tahun berikutnya. Ibu misalnya tahun kemarin 1443 atau Ramadan di tahun 2022, ibu punya hutang puasa apa tidak? Misalnya punya hutang puasa dan belum terbayar sampai besok masuk Ramadan 1444 atau 2023, maka nanti ibu kenanya dua macam dalam madhab Syafi'i. Satu, kena qadhanya wajib, dua, fidyahnya. Fidyah itu denda keterlambatan karena setahun belum dibayar itu hutang puasa. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan silakan. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz berbicara bahwa kita bisa membayar hutang kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu bayar hutang puasa. Sementara kita tidak tahu berapa jumlah orang tua kita tidak puasanya. Apakah ada ketentuannya menurut hukum fikih berapa yang harus kita bayar seandainya kita tidak tahu berapa hutang daripada orang tua kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Penting orang itu untuk mencatat hutang ibadah, penting. Wanita, terutama yang masih subur, penting untuk tahu jadwal menstruasinya kapan, penting. Karena nanti kaitannya adalah dengan hutang puasanya. Kalau sholat nggak ada hutangnya, hutang puasanya. Saya kalau di pesantren itu, santri perempuan itu, saya suruh bikin ada buku absensi menstruasi itu ada. Jadi anak tuh nggak bisa bohong, nggak ngaji atau nggak sholat, nggak jamaah, alasannya lagi datang bulan, itu nggak bisa. Karena di di kamar itu ada absensinya itu ada. Ya. Penting orang tua yang sakit didampingi sama anaknya, penting. Sakit didampingi sama anak itu bukan cuma ngabisin makanan bapaknya, bukan. Ada orang nunggu orang sakit tuh seneng sekali cuma makan-makan doang gitu kan ya. Penting dampingnya orang sakit itu satu ngingetin ibadahnya, sholatnya. Sudah masuk waktu, kalau perlu wudu ya wudu, kalau perlu tayamum ya tayamum, kalau perlu dipandu dipandu sholatnya. Kalau sudah payah sekali dampingi itu ditalkin, kan begitu. Ketika anak mendampingi orang tua sakit, nanti ketahuan.
Orang tua itu nggak puasa kapan saja. Itu kan kalau memang sakit ya kan ketahuan. Atau orang yang datang bulan itu nanti ketahuan. Kalau misalnya dia punya hutang puasa berapa itu ketahuan. Yang repot itu kalau ternyata orang zaman dulunya nakal, nggak puasa, dan nggak inget berapa. Ustaz, saya dulu nggak puasa, Ustaz. Lama. Ya lama, Ustaz. Mulai umur berapa? Gitu saja kalau saya. Mulai umur 20 tahun. Sadarnya kapan? Umur 50 tahun. Oh berarti 30 tahun. Itu kata saya. Gampang saja. 30 tahun kan kita ngitungnya 30 bulan. Berarti 30 kali 30 gitu saja. Meskipun kadang-kadang sebulan ada yang 29 kan kita nggak mungkin ngecek satu-satu. 30 kali 30 berarti 900 hari kan begitu. Jadi 900 mood kan semacam itu. Ya tinggal nanti dihitungnya berapa. Lah kita nggak tahu, dikira-kirakan saja. Yang meninggal orang tua bapak misalnya ya tanya sama ibu yang dampingi. Kira-kira dulu bapak nggak puasa kapan ya? Wah ada lah mungkin kira-kira berapa. Nanti tinggal dihitung dilebihkan saja begitu ya, jaga-jaga. Jadi meskipun kita nggak tahu, tetap bisa kita ambil angka hati-hatinya berapa begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik. Ya. Saya lanjutin ini tinggal dua hal ya. Satu i'tikaf dan yang kedua tentang tarawih ya. Kita bahas tarawihnya dulu. Ya. Saya lupa slide-nya nggak saya masukin. Tarawih itu hukumnya sunnah. Sunnah, bahkan sunnahnya sunnah muakkad. Muakkad itu sunnah yang menjadi syiar Islam. Sunnah tarawih itu. Salat tarawih itu orang nanya pertama berapa rakaat. Jawaban saya 2 rakaat salat tarawih itu ya. Jadi mau yang 8, mau yang 20 kan tetap dimulai dari 2. Nggak mungkin ujuk-ujuk 8 satu kali salam, itu nggak mungkin. Jadi 2 rakaat. Yang lebih sering dilakukan oleh Nabi berapa rakaat? Justru tidak ada seringnya. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sholat-sholat yang lain, itu ketahuan Nabi seringnya berapa rakaat. Contoh, sholat duha misalnya, sholat duha. Nabi kalau sholat duha itu nggak pernah 2 rakaat Bu, nggak pernah 2 rakaat. Nggak ada ceritanya Nabi sholat duha 2 rakaat, nggak ada. Sebab nggak sebanding 2 rakaat sama doa yang sebakul itu, nggak sebanding. Sholatnya 2 rakaat, doanya sebakul gitu kan, nggak sebanding itu, nggak sebanding. Mintanya banyak gitu kan, mintanya banyak ya kan. Bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi panduan dari Nabi itu nggak pernah duha 2 rakaat, itu nggak pernah. Nabi itu formasi duhanya Nabi itu 4-8. Kalau lagi repot itu 4 rakaat, kalau nggak repot 8 rakaat. Itu seringnya begitu. Dan Nabi kalau duha itu biasanya 1/4 siang. 1/4 siang itu siang bagi 4. Jadi kalau 6 sampai 6, 12 berarti 3 jam. Ngitung dari isyraq matahari terbit itu jam 6, maka duha itu afdolnya jam 9. Afdolnya jam 9. Salat awabin. Salat awabin itu salat yang dikerjakan antara maghrib dan isya. Biasa orang kampung kita ngerjain malam nisfu Sa'ban itu. Ya. Padahal awabin tiap malam boleh, nggak apa-apa. Awabin itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, seringnya Nabi 6 rakaat. Seringnya. Jadi ketahuan seringnya. Sementara tarawih itu enggak ketahuan seringnya karena sahabat menyaksikan Nabi tarawih berjamaah di masjid cuma 3 kali. Dari 3 kali ini enggak pernah ada kata sering, enggak pernah. Makanya ada anak-anak muda sekarang itu yang jarang tarawih. Saya tanya, kenapa? Saya ngikut Nabi, Ustaz, 3 kali aja sebulan katanya. Ini repot ini yang kayak. Nabi itu yang kelihatan orang 3 malam di masjid, tapi yang di rumah nggak kelihatan itu luar biasa. Saya kasih contoh, 3 kali tarawihnya Nabi kayak bagaimana. Malam 23 Jabir bilang, biasanya sahabat pulang habis Isya. Sahabat pulang habis Isya itu ngapain? Makan. Kenapa baru makan? Ya sebab kalau tadi azan maghrib itu takjil namanya. Takjil itu ya minum sama kurma, itu takjil.
Kalau bubur kacang hijau sudah bukan takjil lagi, bukan. Takjil itu ya kurma, takjil itu air, itu takjil namanya. Ini aneka jajanan semua disebut takjil. Ya kalau kenyang nggak takjil lah, nggak takjil ya kan. Ya. Saya takjil Ustaz, cuma makan donat. Berapa kata saya donatnya? 6. Ya itu bukan takjil lah, bukan itu ya makan malam namanya kan gitu. Disebut takjil itu menyegerakan berbuka. Ya itu tadi kurma sama air itu takjil namanya. Kan oke. Jadi sahabat itu pulang Isya itu makan. Di malam 23 itu, kan sahabat itu sholat sunnahnya di rumah, Bu. Ba'diyahnya di rumah, qobliyah juga di rumah, seringnya. Kalau kita, ba'diyahnya kalau di rumah malah nggak jadi ba'diyah, nggak jadi. Coba deh, bapak-bapak yang sholat ke masjid, ba'diyah zuhurnya di rumah, ya sampai rumah udah nggak inget ba'diyah, kan gitu. Kalau sahabat itu ba'diyah, jadi kalau habis Isya, kemudian sahabat pulang, makan, ba'diyahnya di rumah. Malam 23, sahabat sudah banyak yang pulang, Nabi sholat. Sahabat ngikuti Nabi sholat. Belum pernah ada sebelumnya sahabat ngikuti. Jabir menceritakan pada kita, Nabi sholat sampai lewat 1/3 malam yang pertama. Kalau saya estimasi waktu sampai jam 10. Ya nggak terlalu jauh lah. Mungkin di Sari Asi juga selesai jam 9, setengah 10 gitu kan. Nggak terlalu jauh lah. Ya. Artinya sholatnya ibu-ibu sama sholatnya Rasul di malam 23 beda tipis saja, beda tipis kan gitu. Malam 24 sahabat nunggu Nabi, nabinya malah pulang, Nabi pulang. Akhirnya sahabat pulang, malam 25 sedikit sekali karena malam 24 sahabat nunggu Nabi, nabinya pulang. Malam 25 Nabi sholat, Jabir mencatat sampai lewat tengah malam. Nabi sholat di malam 25 sampai lewat tengah malam. Berarti sampai lewat jam 12. Mohon maaf itu. Ibu kalau jadi makmumnya Nabi lanjut apa pulang? Kira-kira. Sampai lewat jam 12. Malam 26 semakin banyak orang nunggu Nabi. Nabinya malah pulang. Malam 27 sedikit sekali yang nunggu Nabi. Nabi sholat di malam 27 itu. Dicatat oleh Jabir, dia cerita pada kita, sampai hampir imsak dari habis Isya. Sampai disebut apa? Jabir itu pada waktu sholat itu haliyafu tanal falah. Nih kalau nanti Nabi salam, kita sempat sahur apa enggak? Kira-kira itu. Itu mohon maaf, kira-kira sholat kalau dari Isya sampai subuh itu berapa rakaat kira-kira? Berapa rakaat kira-kira kan gitu. Kita berasa gagah 20 rakaat itu. Nabi itu dari Isya sampai menjelang subuh kan begitu kan. Malam 28 masjid penuh. Sahabat kemudian ngomong, Nabi tolonglah jamaah bersama dengan kami. Nabi bilang khasyitu an tufradu alaikum. Kata Nabi, aku khawatir nanti ini menjadi kewajiban. Kata ya sudah. Alhamdulillah tuh. Karena Nabi cuma 3 kali, akhirnya sekarang yang nggak tarawih masih banyak dan tidak berdosa kan gitu kan. Coba bayangkan kalau dulu sahabat tiap hari tarawih kan begitu ya. Maka kemudian apa? Sholat tarawih hukumnya sunnah. Sholat tarawih itu mulai Isya waktunya sampai sebelum subuh, nggak apa-apa. Tapi kalau belum sholat Isya berarti belum boleh sholat tarawih. Sebab saya sering nemu orang datang ke masjid telat, Isya-nya belum ikut tarawih. Isya-nya belum. Saya tanya, Bang, udah Isya belum? Belum, Ustaz. Lah kok ikut tarawih? Lah kan imamnya tarawih. Loh, imam biar tarawih, abang sholat Isya aja. Boleh? Boleh, nggak masalah. Jadi imam sholat tarawih, kita sholat Isya, imam salam, kita tambah 2 rakaat. Boleh, nggak masalah. Karena model sholatnya sama. Kalau model sholatnya beda, nggak boleh. Imamnya sholat jenazah, kita sholat Isya, itu nggak bisa itu. Karena nggak nyambung kalau itu, ya kan. Nah, sholat tarawih itu berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, maksimal kalau dalam madhab Syafi'i 20 rakaat, dalam madhab Hanafi Maliki 36 rakaat. Sebagian pendapat itu tidak ada batasan maksimal sholat tarawih, tidak ada. Soalnya tadi kalau Nabi sholat dari mulai Isya sampai subuh itu berapa rakaat kira-kira kan begitu. Tidak ada batasan maksimal tarawih. Jadi orang mau tarawih 2 ya boleh, mau tarawih 8 ya boleh, mau tarawih 20 ya boleh. Kenapa kita ngajarinnya 20? Kenapa kita nggak ngajarin 2 rakaat?
Kalau diajarin 2 rakaat, nanti rakaat ketiga pulang semuanya. Kan gitu. Saya ngajarin misalnya, tarawih itu minimal 2 rakaat misalnya. Bapak-bapak pada make. Ya nanti begitu giliran sholat tarawih berjamaah 2 rakaat pulang. Kata Ustadz 2 rakaat kok kan gitu. Minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Ya. Lah, tarawih itu sendiri diambil dari kata-kata bahasa Arab tarwih. Artinya istirahat. Kenapa istirahat? Sebab sholat tarawih itu sholat yang banyak jedanya. Jadi dulu sahabat itu dapat 4 rakaat, itu enggak langsung naik rakaat kelima, tidak. Sholat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, naik rakaat yang kelima. Ini rehat dulu, rehat. Istirahatnya dipakai baca Quran, jangan dipahami nyeduh Indomie, ngopi dulu, bukan. Jadi istirahatnya itu dipakai baca Quran, pakai zikir, nanti kemudian baru kemudian naik lagi. Jadi tarawih itu memang sunnahnya bukan cepat-cepat. Namanya saja tarawih, sholat yang banyak istirahatnya, kan begitu. Di kita kebalik sekarang, tarawih itu kudu cepat. Kalau nggak cepat, nggak ada makmumnya, nggak ada makmumnya. Saya pernah gantiin almarhumah ibu saya ngimamin, jamaahnya nenek-nenek itu diprotes. Besok jangan Ustadz ini yang ngimamin lambat katanya. Loh, saya justru karena nenek-nenek saya lambatin gitu kan. Malah begitu. Jadi zaman sekarang tuh gitu memang. Jadi orang nyarinya yang cepat begitu kan tarawih. Patokannya sederhana, yang penting tumakninah dapat itu saja. Jadi yang perlu diperhatikan ibu-ibu pada saat sholat tarawih, ibu-ibu Fatihahnya dijaga. Jangan sampai gara-gara imamnya kecepatan baca, kita nggak baca Fatihah. Fatihahnya dijaga. Bentuk menjaga Fatihah itu kita bisa mulai baca Fatihah dari mulai imam pertama baca Fatihah boleh. Sekarang imam kita sudah tahu nih. Imam rakaat pertamanya Al-Hakumut. Kira-kira rakaat keduanya apa? Kulhu, udah pasti. Kulhu, udah kulhu. Nggak mungkin pertama Al-Hakumut, kedua Sabihis, nggak mungkin dia. Kita udah tahu kok, dia pertamanya Al-Hakumut, keduanya ya Al-Ikhlas, kulhu. Nggak mungkin Fatihah diajak balapan sama kulhu, nggak mungkin. Wal maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Kita baru baca Fatihah, imamnya baca kulhu. Imam baca kulhunya gaspol. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahadunillahu samadul. Nah, ini repot ini enggak. Maka bentuk kita menjaga Fatihah adalah kita boleh baca Fatihah dari awal enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Sunnahnya memang nunggu amin dulu. Yang kedua, pastikan tumakninah. Tumakninah ini yang hilang ruku, iktidal, sujud, duduk. Kalau berdiri pasti lama karena baca Fatihah. Kalau tahiyat pasti lama karena baca tahiyat. Tapi kalau ruku, iktidal, sujud, dan duduk, ini kadang-kadang saya temui orang nggak tumakninah. Kadang-kadang. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan bangunnya, kapan duduknya nggak ketahuan ini. Termasuk tahiyat. Tahiyat itu, redaksi tahiyat kan unsurnya kan 4. Tahiyat, salam, syahadat, sholawat. Kan 4 itu kan. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatul lillah, itu tahiyat. Salamnya assalamu alayka ayuhan nabi wa assalamu alayna wa ala ibadillah salam. Syahadatnya asyhadu alla. Salawatnya Allahumma salli ala. Salawat itu bisa kita singkat, bisa. Allahumma salli ala Muhammadin. Begitu saja boleh, enggak apa-apa. Meskipun sempurnanya sampai innaka hamidum majid. Tahiyat itu kadang saya temui ada sebagian imam itu belum 10 detik sudah salam. Ada. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Lah, ini baca tahiyatnya gimana? Saya saja baru assalamualaikum ayuhan nabi, kan begitu. Dia sudah assalamualaikum nih bagaimana? Padahal ya salam, syahadat, salawat itu unsur wajib dari tahiyat. Ya. Jadi kemudian apa? Hati-hati dengan sholat tarawih. Jangan sampai kita 20 rakaat, kemudian kok hilang gara-gara Fatihahnya nggak terjaga, atau tumakninahnya nggak diperhatikan. Yang terakhir iktikaf. Iktikaf itu kapan saja, nggak usah nunggu Ramadan. Kita duduk di masjid semacam ini, selalu saya bilang kita niati iktikaf. Ya. Tapi di bulan Ramadan tuh lebih-lebih lagi. Contohnya begini, ada hadisnya Aisyah.
Rasul itu kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, mengencangkan sarungnya, syadda mi'zarahu. Maksudnya siap ibadah, kan gitu. Kalau kita dikendorin sarungnya, kan gitu ya. Kalau Rasul tuh dikencengin sarungnya, kan. Maksudnya siap ibadah, menghidupkan malamnya, bukan itu. Wa aiqadha ahlahu, Rasul ajak anaknya, menantunya, cucunya, istrinya ibadah malam bulan Ramadan. Makanya istri-istrinya Rasul, karena biasa beriktikaf, sesudah Rasul meninggal, tetap melanjutkan iktikaf di masjid bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang nanya sama saya, apakah iktikaf sunnah buat perempuan? Ya sunnah. Cuma kalau dia punya suami, ya seizin suami sesudah melakukan kewajiban-kewajiban rumah tangga. Jangan sampai iktikaf yang sunnah, suaminya nggak disediain buka puasa, misalnya, kan repot itu. Jadi yang wajibnya mana, yang sunnahnya mana. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang masih iskal dan ingin ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan. Enggak dapat pahala iktikaf. Jadi patokannya sederhana. Niat iktikaf itu sudah bisa kita lakukan ketika masuk masjid. Ibu masuk masjid, langkah kaki kanan, baca Allahumma gfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik, langsung diniatin. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Jadi mulai ibu masuk sampai nanti ibu keluar, itu sudah bernilai iktikaf semuanya. Jadi sudah bisa kita lakukan niat iktikaf ketika kita masuk ke masjid. Sudah boleh. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi Ustaz, iktikaf itu bukan waktu yang tertentu, enggak? Tidak. Kalau dalam madhab Syafi'i, iktikaf itu pokoknya berdiam diri di masjid, sudah dihitung iktikaf. Tidak harus bulan Ramadan, tidak. Karena Nabi pernah iktikaf di bulan Syawal, itu pernah. Iktikaf itu 1 detik saja dihitung. Tapi Nabi itu iktikafnya tidak pernah kurang dari 1 hari, tidak pernah. Jadi pernah bulan Ramadan, itu kalau nggak salah Sulhul Hudaybiyah. Nabi keluar kota, pengen umrah terus gagal. Akhirnya selama bulan Ramadan Nabi dalam perjalanan, nggak sempat iktikaf. Sampai Madinah itu sudah bulan Syawal. Nabi tetap iktikaf di bulan Syawal. Itu artinya tidak ada kaitan, iktikaf dengan Ramadan itu tidak ada kaitannya. Hanya saja ibadah apapun dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan, termasuk iktikaf. Makanya orang banyak melakukan apa? Iktikaf di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Maaf Ustaz. Ya. Walau iktikaf ini walaupun misalnya kita sholat 5 waktu ke masjid, itu sebentar gitu aja kita niat iktikaf juga. Yang penting diniati, patokannya situ. Maka tadi saya bilang, mulai masuk masjid sudah bisa diniati iktikaf. Cuma kalau iktikafnya Nabi itu nggak pernah kurang dari 1 hari. Nah, tapi kalau kita iktikaf 1 detik saja ya nggak apa-apa, karena iktikaf itu artinya adalah berdiam diri di masjid. Itu artinya iktikaf itu, ya kan. Jadi kalau iktikaf yang ideal itu memang misalnya malam baru pulang ya subuh. Itu iktikaf yang ideal itu begitu, ya. Ini ada lagi Ustaz. Ya. Misalnya iktikaf pada bulan puasa. Kita keluar, nanti masuk lagi. Niat lagi. Setiap masuk. Ya, setiap masuk masjid niat lagi. Ya. Ustaz tadi mengenai Al-Fatihah di sholat itu, karena khawatir kita imamnya harus cepat, mendahului imam itu boleh? Boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang tidak boleh itu mendahului gerakan, bukan mendahului ucapan. Ucapan boleh ya? Ucapan boleh. Itu mirip kayak kita sholat zuhur. Sholat zuhur berjamaah kan kita nggak tahu imam sudah baca Fatihah atau sedang baca iftitah. Kitanya udah baca Fatihah, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi yang nggak boleh itu mendahului gerakan. Kalau ucapan nggak apa-apa. Yang tidak boleh ucapan mendahului itu takbiratul ihram sama salam. Itu nggak boleh. Karena orang imam belum takbir dia sudah itu nggak boleh ucapan itu. Tapi kalau selain takbiratul ihram dan salam, kalau ucapan nggak ada masalah. Kalau gerakan nggak boleh. Ya.
Gimana? Kita patokannya masbuk atau bukan? Ya, waktu ibu datang, ibu ikut sholat dari awal atau ikut sholat di tengah? Ikut. Maka tadi saya bilang, kita idealnya kalau sholat terawihnya cepat, itu memang kalau sunnahnya tunggu imam amin dulu, baru kita baca Fatihah, kan gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Kita baru kemudian baca Fatihah, kan begitu. Cuma resikonya kita akan ketinggalan terus. Imam sudah ruku, kita baru maliki yaumiddin. Kadang-kadang gitu. Maka bolehkah kita membaca Fatihah sejak awal? Boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita baca abis amin, maliki yaumiddin, imam sudah ruku, apa yang kita lakukan? Kalau yakin Fatihahnya selesai, waktu imam sujud yang pertama nggak apa-apa, lanjutin Fatihah. Kan ketinggalan 2 rukun tuh boleh, maksimal 2 rukun. Tapi kalau kita yakin, wah ini sih sampai imam sujud belum selesai Fatihah, kita ikut imam, imam salam tambah 1 rakaat. Rakaat yang tadi nggak dihitung, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maka lebih baik baca Fatihah dari awal itu. Karena kata-kata imam bacanya memang cepet-cepet kalau di bulan Ramadan itu. Ya, baca dari awal. Nah, ikut di syariah itu aman itu ya. Tetap bisa itu ya, baca Fatihah tartil itu. Bismillah. Baik, kalau sudah. Ya, silakan. Sama guru ngajinya bayar fidyah. Terus yang seharusnya gimana ya, Ustaz? Oh ya. Iya. Ada kebiasaan di sebagian tempat, ya sebagian tempat itu bayar fidyah di penutupan pengajian yang dikoordinir sama ketua pengajian. Sebetulnya orang bayar fidyah itu kapan saja boleh, nggak harus nunggu penutupan, kapan saja boleh. Cuma itu nanti masalahnya fidyahnya orang beda-beda. Ada yang fidyahnya kewajibannya 5 mud, ada yang wajibnya cuman 1 mud saja. Ada yang sampai punya kewajiban fidyah sampai 10 mud misalnya. Itu nanti kalau di pengajian tuh diseragamin, biasanya begitu. Pokoknya ibu-ibu besok bawa fidyah 2 liter ya, misalnya sama semua itu. Padahal ada yang hutangnya 10, ada yang hutangnya 5 dan lain-lain. Jadi patokannya sederhana saja. Kalau yang sudah hutangnya lunas, ya sudah, enggak masalah. Kalau yang hutangnya belum lunas, ya selain bayar di pengajian, bayar di tempat yang lain. Bolehkah bayar fidyah ke guru ngaji? Patokannya gitu. Bukan zakat ya. Kalau zakat itu ada fisabilillah. Fisabilillah itu ada 2 pemaknaan. Ada fisabilillah itu orang yang berperang, ada fisabilillah orang yang berjuang di jalan agama. Itulah maka kenapa biasanya Abah Ustadz, Kiai atau segala macam itu diberikan zakat atas nama fisabilillah itu bisa. Tapi kalau fidyah itu bukan zakat. Kalau fidyah itu fakir miskin. Kalau fidyah itu. Maka kalau guru ngajinya fakir miskin, boleh nerima fidyah, nggak apa-apa. Tapi kalau guru ngajinya bukan fakir miskin, boleh dia ngelola fidyah, boleh untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak. Ya, kalau ini mirip bagiin fidyah pada saat tahlil, itu mirip. Di sebagian daerah saya hadir tahlil itu, malam ke-7 itu dibagiin fidyah, malam ke-7. Itu repot buat saya, karena nggak semua yang tahlil itu fakir miskin. Nggak mungkin kan kita ambil berkat, situ miskin, kan nggak mungkin. Nggak mungkin sekali, nggak mungkin. Maka idealnya itu diantar. Kalau dibagikan, itu biasanya begini. Kalau saya begini. Jadi tuan rumah bagiin fidyah, itu saya kemudian biasanya nitip. Bapak-bapak yang hadir tahlil dan sudah nerima fidyah dari almarhum, yang berhak nerima fidyah itu adalah fakir miskin. Kalau bapak ibu merasa menjadi fakir miskin, silakan ambil dan silakan gunakan. Tapi kalau bapak ibu merasa bukan fakir miskin, saya titipin untuk bapak ibu salurkan kepada yang berhak. Itu nggak apa-apa. Jadi taukil saja itu, taukil ya. Mudah-mudahan bisa
Ya maka tadi saya bilang, hutang orang itu beda-beda, ya mungkin sama. Jadi yang diseragamin di pengajian ya acara sebelum penutupan saja, kan begitu. Maka tadi saya bilang, kalau merasa sudah lunas fidyahnya dengan itu, ya sudah. Kalau belum lunas ya bayar lagi tempat lain, nggak apa-apa, begitu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Bung Ustaz, fidyah itu kan untuk puasa saja, kan? Fidyah itu untuk puasa. Untuk ganti puasa saja, sholat enggak? Ada pendapat fidyah sholat ada, tapi bukan pendapat yang kuat, bukan. Oh. Maka tadi saya bilang, kenapa tidak kita populerkan fidyah sholat? Karena khawatirnya nanti orang gampang ninggal sholat dengan alasan dibayarin fidyah gitu. Jadi fidyah sholat itu pendapatnya ada, tapi bukan pendapat yang kuat, bukan. Sama-sama. Ya, ya silakan. Ya, ada yang berpendapat bahwasanya fidyah itu bukan cuman tadi sekitar 8 on beras gitu, tapi harus ditambahin dengan uang lauknya gitu. Oke. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada namanya zakat, ada namanya nafkah, ada namanya fidyah. Kalau zakat, zakat fitrah itu qut, bahan makanan pokok. Kalau zakat itu ya beras-beras saja, atau misalnya kita ganti uang ya uang saja, gitu kan. Ada namanya nafkah. Kalau nafkah itu nggak cukup bahan makanan, harus ada lauknya. Saya yakin ibu-ibu nggak mau dikasih uang belanja beras doang, nggak mau. Jadi kalau nafkah itu memang berikut lauk pauk. Kalau fidyah itu bahasanya Nabi itu to'am. Fidyah itu to'amu miskin, to'am. Ya, to'am. To'am itu ada yang maknai disamakan dengan zakat. Jadi yang ngambil beras doang, fidyah itu ada. Ada to'am itu yang maknai, nggak mungkin dong orang makan beras doang. Itu memang dua pendapat. Mau ikut pendapat yang mana silakan. Ya. Jadi kalau zakat memang hanya beras saja. Kalau nafkah itu beras dan lauk pauk. Tapi kalau fidyah itu it'am, ngasih makan. Ulama beda pendapat, ada yang bilang beras saja sama dengan zakat, ada yang bilang dengan lauk pauk sama seperti nafkah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada lagi yang lain atau cukup? Kalau memang cukup, alhamdulillah sekarang kita udah masuk tanggal 9 Sya'ban. Dari mulai bulan Syawal ya, Syawal akhir mungkin pertemuan kita 10 bulan. Dalam masa 10 bulan itu saya yakin banyak kesalahan yang saya lakukan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah pengajian nanti kita lanjutkan di bulan Syawal. Insya Allah sama-sama kita tutup dengan doa istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sifati lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alaika yassir. Allahumma ya man la yahtajul bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir. Wa anta alimun biha basir wa khabir. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan biridha wal afi wal qabuli wal ghufran wa a'inna ala siyami wal qiyam. Wa a'inna ala mudarasatil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.